damai di hati, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan ketika saat ini kita boleh berjumpa lagi lewat channel YouTube ini, kembali bersama saya, Pendeta Veralina Lahiwu. Dalam channel program saya ini, biarlah senantiasa Bapak Ibu, saudara-saudara yang menyaksikan ini, semua dalam keadaan yang sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Jangan lupa saudara-saudara untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan terus men-share agar semakin banyak orang lagi yang diberkati. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan yang diangkat oleh MTPJ sesuai dengan bacaan Gemim di minggu yang berjalan dari tanggal 25 sampai 31 Juli 2021. Yaitu dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, di saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan meneguhkan iman kami, agar sebagai orang percaya kami akan selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap dan rindu untuk mendengarnya. Amin. Sekali lagi saudara-saudara, mari kita baca bersama-sama Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Diberikan judul Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi, shalom. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya bahwa semua orang tidak suka jika dibohongi. Entahkah itu sahabat kita, entahkah itu keluarga kita, tetangga kita, atau orang-orang yang ada di dekat kita. Apalagi yang membohongi kita adalah pasangan kita. Misalnya suami kita atau istri kita. Sehingga saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semua orang tidak suka dibohongi, tapi ada juga yang melakukan kebohongan.
di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah-tengah kehidupan berjemaat, dan lain sebagainya. Sehingga saudara-saudara, mengapa kebohongan itu tidak boleh kita lakukan dalam kehidupan kita? Apalagi misalkan dalam kehidupan rumah tangga suami istri. Ketika suami membohongi istrinya atau sebaliknya, pasti akan ada rasa sakit hati, ya. Petega doe dia ba. Dusta apa kita? Ketika kita mendustai, berbohong, akan ada hilang kepercayaan. Sudah tidak percaya karena sudah pernah melakukan yang namanya kebohongan atau dusta. Dan dengan adanya kebohongan dusta ini akan merusak persekutuan atau hubungan yang tercipta. Sehingga saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya kebohongan ini jangan hadir di tengah-tengah kehidupan kita, apalagi kita sebagai orang percaya. Tapi ada-ada saja kebohongan-kebohongan yang tercipta di tengah-tengah kita, di sekitar kita, saudara-saudara. Bahkan dalam bagian firman Tuhan yang kita baca saat ini, menceritakan ya sebuah kebohongan, dusta yang dilakukan oleh dua sejoli, yang dilakukan oleh pasutri, pasangan suami istri, ya. Mereka bernama Ananias dan Safira. Sehingga judul dalam pasal 5 ini adalah Ananias dan Safira. Sehingga saudara-saudara, tema yang diangkat oleh MTPJ saat ini adalah kebenaran versus dusta. Tentunya kalau kita tidak ingin dibohongi, kita pun jangan membohongi orang lain. Karena ketika kita dibohongi rasanya tidak enak, saudara-saudara. Maka dari itu mari kita belajar firman Tuhan yang kita baca saat ini. Di mana saudara-saudara dalam kitab Kisah Para Rasul ini menceritakan keadaan hidup jemaat mula-mula. Di mana cara hidup mereka saat percaya kepada Yesus Kristus sungguh luar biasa. Di sini saudara-saudara terjadi ketika Yesus terangkat ke sorga. Dan para murid ini, para rasul-rasul ini menjalankan misi Allah. Mereka memberitakan tentang Yesus Kristus. Mereka mengabarkan Injil, mengabarkan keselamatan, mengabarkan tentang Tuhan Yesus. Sehingga ada banyak orang yang menjadi percaya. Ada banyak orang yang memberi diri untuk dibaptis, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima Yesus. Dan keadaan hidup jemaat mula-mula begitu luar biasa. Mengapa saya katakan demikian, saudara-saudara? Karena pada saat itu, mereka yang percaya kepada Yesus, mereka itu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ketika kita baca ya Kisah Para Rasul ini menceritakan cara hidup jemaat. Mereka bertekun dalam persekutuan. Mereka berkumpul untuk berdoa. Bahkan mereka juga memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati, saudara. Ya, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Waduh, bayangkan. Tiap-tiap hari dorang ada di bait Allah berkumpul, bersekutu, berdoa, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan tiap-tiap hari, saudara. Kalau orang tiap minggu satu kali, saudara, kita ke gereja. Mar ada itu nyenak pigi. Mar jemaat mula-mula, aduh, tiap hari orang ada di bait Allah. Bahkan juga saudara-saudara, para rasul ini memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Sehingga mereka hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Pokoknya mereka semua ini jemaat mula-mula mereka hidup sehati dan sejiwa. Satu hati, satu pikiran, satu visi, saudara.
Bahkan tidak ada seorang pun di antara mereka yang berkekurangan. Alkitab mencatat tidak ada yang berkekurangan di antara mereka. Mengapa saudara? Sebab mereka yang mempunyai harta, baik itu tanah atau rumah, mereka menjual itu dan membawa semua hasilnya kepada rasul-rasul, lalu membagikan itu kepada setiap orang sesuai dengan keperluan mereka masing-masing. Bayangkan saudara-saudara, ya, ketika membaca ini, tugas gereja, koinonia, marturia, diakonia dilakukan oleh jemaat mula-mula. Mereka bersekutu, mereka melayani, mereka bersaksi saudara. Mereka membagi-bagikan apa yang ada pada mereka. Ini suatu keadaan yang luar biasa. Mar kalau sama dengan sekarang bakulong koncudu. Ya saudara. Banyak semua koncudu toh. Sehingga keadaan hidup jemaat mula-mula inilah mengarahkan kita kepada anggota jemaat yang saat itu lebih khusus, lebih fokus kita akan bahas yang bernama Ananias dan Safira. Dari apa yang mereka lakukan dengan membagikan, menjual apa yang menjadi milik mereka supaya tidak berkekurangan orang-orang pada saat itu. Mereka menjual kepunyaan mereka, harta mereka untuk dibagikan. Itu juga yang dilakukan oleh Ananias dan Safira. Mereka juga menjual apa yang menjadi dorang pemilik, dorang jual untuk dibagikan. Tapi yang menjadi persoalan adalah saat mereka menjual sebidang tanah, Alkitab di sini mencatat di ayat 2 bahwa mereka menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian hasilnya dibawa kepada rasul. Ini yang jadi soal. Waktu mereka menjual, nyanak sama deng tulaeng. Dorang jual semua, dorang kasih, dorang letakkan kepada di kaki rasul supaya dengan demikian rasul yang akan membagikannya. Tapi yang terjadi kepada Ananias dan Safira, saudara-saudara, mereka melakukan kecurangan. Ya, mereka tidak sehati lagi dalam hal menjual hasil yang ada, menjual apa yang menjadi kepunyaan mereka dan hasilnya semua dibawa. Tidak lagi demikian. Ananias dan Safira menahan sebagian. Bayangkan, ya. Apakah di sini ada tindakan kepura-puraan, ya? Ada jual dah hasil tarik, dah bawa no, mar padahal lain dah sembunyi. Sehingga menunjukkan tindakan kepura-puraan yang penting jo, saudara pali aja dah bawa. Tetapi ternyata tidak semua. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, ada bawa itu hasil hanya untuk supaya ada nama. Dan nama ada bawa. Supaya dihormati karena ada bawa tuh hasil. Supaya orang tahu ada bawa. Padahal tidak demikian. Padahal nyanak semua tuh udah bawa. Hanya karena ia menahan sebagian hasil yang ada, dampaknya sangat besar. Makanya saudara-saudara, jangan jaga tahan kalau orang sanggup berikan semua. Amin. Sedang tahan setengah nyawa jadi taruhan, apalagi tahan semua. Malah petaka hebat itu Bapak Ibu Saudara. Makanya Amsal 3 ayat 27 berkata, ya, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Jadi
itu kebaikan jangan jaga tahan. Itu berkat untuk membagikan ke orang lain, jangan jaga tahan, saudara-saudara. Kalau kita mampu melakukan itu, lakukan, jangan tahan. Sehingga dalam bagian ini persoalan adalah mereka menahan sebagian hasil dan dampaknya sangat besar. Pada masa ini juga ada orang penyakit tahan-tahan kebaikan. Ya, ada juga tahan-tahan doi derma. Yang nak store, tahan saudara. Udah 2 bulan dia tahan-tahan itu doi derma. Bukan reken DP doi, dia tahan-tahan pada DP dompet. Aduh ampun, so tahan le pun cuma lain dia store. Tuh lain dia pakai saudara. Mari nyanda ada petompe gereja. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan menahan sesuatu yang kita mampu kerjakan itu untuk kebaikan banyak orang, saudara-saudara. Ini penyakit tahan-tahan kebaikan itu banyak terjadi di antara kehidupan kita sebagai orang percaya. Ada juga yang sengaja tahan-tahan orang upah. Kasihan dia so kerja, dia so melakukan pekerjaan, pas terima gaji, terima DP upah don tahannya bayar. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau katakan bahwa jika ada di antara kita yang sengaja menahan sebagian hasil, yang sengaja menahan, berdosa. Jika seorang tahu ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Makanya tadi saya katakan saudara, sedang tahan setengah DP dampak mati nu. Apalagi tahan semua. Banyak juga ya orang-orang percaya menahan itu persepuluhan, nyanak jakase. Padahal Alkitab mencatat, persembahkanlah persembahan persepuluhanmu. Ujilah aku apakah aku tidak mencurahkan berkat. Jadi yang saya mau katakan saat ini bahwa 1/10 hasil kita itu bagiannya Tuhan. Jangan kita tahan semua saudara-saudara. Kalau gaji kita 3 juta, 300.000 kita serahkan. Untuk dipakai, untuk dikelola, untuk pelayanan. Jangan tahan. Tuhan sudah memberkati, memberi berkat, dapat hasil, dapat upah 3 juta. Pakai semua saudara. Seharusnya 1/10 kita serahkan. Ada orang lupa dengan persepuluhan. Ada orang lupa dengan persembahan syukur. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kebenaran firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua. Ada 3 tokoh yang dapat kita pelajari saat ini. Yang pertama, kita belajar seorang yang bernama Ananias. Jangan punya sifat karakter seperti Ananias, Bapak Ibu Saudara. Alkitab di sini dicatat bahwa Ananias ini, Petrus mengatakan bahwa Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Ananias melakukan hal itu karena hatinya telah dikuasai iblis. Saudara, orang kalau sudah melakukan kejahatan, berarti hatinya dikuasai iblis. Dikuasai ini apa? Dipenuhi. Berarti hatinya dipenuhi iblis. Sehingga saudara-saudara, ya, dalam kehidupan orang percaya kadang ya, terkadang dalam kehidupan yang dijalani, ada juga orang-orang yang dikuasai iblis. Hatinya dikuasai iblis. Sehingga mengatakan ini kok gara-gara iblis. Jadi iblis yang dipersalahkan saudara-saudara.
Sayang, minta maaf kok nih sayang. Kita kuat. Iblis so kuasai. Jadi kasihan kita, bahugel. Oh kasihan tanta. Bukan karena iblis dah kuasai. Ya, tapi karena memang maniso. Dalam pengertian bahwa iblis tidak berkuasa atas hidup kita kalau kita tidak memberikan diri kita dikuasai oleh iblis. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, iblis tidak akan menguasai hati kita kalau kita tidak membiarkan iblis menguasai hati kita. Dan iblis tidak akan berkuasa atas hidup kita karena kita adalah anak-anak Tuhan, bukan anak-anak iblis. Namun tadi yang saya katakan, terkadang kita sendiri yang mau dikuasai iblis. Terkadang kita sendiri yang mau menyerahkan diri kita kepada iblis. Bahkan ada yang sudah jadi iblis, saudara-saudara. Makanya hari ini firman Tuhan mengingatkan kita jangan sampai hati kita dikuasai iblis. Makanya kalau jagoda orang pe suami, dia juga sudah dikuasai iblis. Kalau goda orang pe istri, dia juga sudah dikuasai iblis. Karena iblis bekerja goda-goda orang, saudara. Ya, hanya turun jangan jadi iblis. Goda-goda orang pe suami, goda-goda orang pe istri. Karena itu iblis pekerjaan. Tapi pekerjaan kita adalah, mari kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Jangan kita ambil bagiannya iblis. Dan jangan kita dikuasai iblis. Makanya firman Tuhan bilang jangan berikan kesempatan kepada iblis. Lawanlah iblis maka dia akan lari daripadamu. Jadi cuma satu kata, lawan iblis. Jangan mari masuk. Ya, jangan minta iblis masuk, tapi lawan iblis, saudara-saudara. Bagaimana mau lawan iblis kalau iman sunya tidak kuat? Bagaimana iman mau kuat kalau sunya jaga dengar firman? Bagaimana mau dengar firman kalau sunya jaga datang ibadah, saudara-saudara? Sunya jaga datang persekutuan. Makanya mudah dikuasai oleh iblis. Sehingga ketika hati dikuasai iblis, maka mudah untuk melakukan kejahatan. Makanya orang yang melakukan kejahatan hatinya sudah dikuasai iblis. Seperti halnya yang terjadi kepada Ananias. Karena hatinya telah dikuasai iblis sehingga dia melakukan kejahatan yang luar biasa di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Dia hati sehati dengan iblis. Sudah tidak lagi sehati dengan orang-orang percaya pada saat itu. Makanya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Alkitab mencatat jemaat mula-mula mereka dalam keadaan sehati dan sejiwa. Tapi Ananias tidak lagi sehati dengan orang-orang percaya pada saat itu. Karena hatinya sehati dengan iblis. Hatinya dikuasai oleh iblis. Bukan lagi dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga keadaan Ananias ini, saudara-saudara, karena sotnya tidak sehati dengan orang-orang percaya, tentunya ini menjadi ancaman dalam keutuhan jemaat yang sehati dan sejiwa pada saat itu. Karena Ananias sudah tidak sehati dalam persekutuan bersama dengan orang percaya, ini mengancam rusaknya persekutuan pada saat itu. Sehingga Rasul Petrus tidak akan membiarkan hal itu terjadi, saudara-saudara. Makanya Ananias mati. Karena keadaannya pada saat itu menjadi ancaman keutuhan persekutuan umat Tuhan yang tercipta pada saat itu. Hatinya telah dikuasai iblis. Dia telah mendustai Tuhan Allah dalam kehidupannya. Sehingga dampaknya mati. Saudara, kalau mau dipikir ya, dia hanya menahan
sebagian hasil. Tapi karena motivasinya, niatnya jahat, saudara-saudara, membawa dia pada sebuah kebinasaan. Membawa dia pada sebuah kehancuran. Makanya Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya mau katakan saat ini bahwa jangan pakai orang yang sudah tidak sevisi. Jangan pakai orang yang merusak persekutuan. Jangan pakai orang yang merusak organisasi. Kalau ada model-model seperti Ananias, ini dapat mengancam persekutuan, dapat mengancam organisasi, dapat mengancam keutuhan jemaat. Sehingga hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan kita ada di posisi Ananias yang punya motivasi jahat, yang punya niat buruk, yang mau dihormati supaya ada nama, padahal tindakannya pura-pura. Jangan seperti Ananias yang melakukan kepura-puraan dalam memberikan diakonia. Tetapi diakonia itu harus diberikan dengan ketulusan. Amin. Jadilah kepala keluarga yang benar di hadapan Tuhan. Jadilah suami yang benar di hadapan Tuhan. Jangan seperti Ananias, suami yang dikuasai iblis. Suami yang hatinya dikuasai iblis. Makanya suami-suami yang ada di rumah, kepala keluarga yang ada di rumah, jangan sampai hatimu dikuasai iblis. Kalau hatimu dikuasai iblis, engkau pasti akan melakukan kejahatan. Engkau tidak akan segan-segan melakukan kejahatan. Makanya tidak ada cara lain selain lawan iblis. Maka dia akan lari daripadamu. Mesti lawan. Lawanlah dengan iman yang kuat. Amin. Supaya kehidupan kita tidak dikuasai oleh iblis. Yang kedua, saudara-saudara, kita pun diperhadapkan dengan seorang tokoh yang bernama Safira. Safira ini adalah istri dari Ananias. Alkitab mencatat di ayat 2. Dikatakan dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Istrinya tahu kalau suaminya ini melakukan apa yang jahat. Kalau suaminya ini melakukan kebohongan, melakukan dusta. DP istri tahu. Bukan yang tahu, saudara-saudara. Safira ini tahu. Tapi saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kendati pun dia tahu dia nyendak tegur DP suami. DP suami so salah dia nyendak tegur. Malah dia bersepakat. Makanya dalam bagian ini saudara, ya, waktu ketika Ananias telah mati, telah rebah, 3 jam kemudian masuk istri Ananias yaitu Safira. Tapi dia tidak tahu apa yang telah terjadi kepada DP suami. Tapi rupa-rupanya mereka berdua telah sepakat. Ketika Petrus menanyakan, betul so ada jual sekian seharga demikian itu tanah ada jual. Oh, Safira le jawab, betul begitu non udah jual. Ya. Sehingga saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ini parahnya. Kalau istri tidak bijak. Ini parahnya kalau istri tidak cakap. Ini parahnya kalau dapat istri tidak jujur. Ini parahnya kalau dapat istri gila doi. Ini parahnya kalau dapat istri cinta uang, ya, matre. Kendati pun itu dosa, doi. Yang didapatkan dengan cara salah, mendukung saudara-saudara.
Ini yang jadi soal. So tahu, ya itu doi pancuri, bapak diang itu DP istri. Seharusnya ketika Safira ini tahu, dia tegur suaminya. Karena posisi seorang istri, posisi seorang perempuan sebagai penolong. Penolong kepada suaminya. Ketika suaminya semua masuk jurang, ya tolonglah dia, jangan tolak tuh suami supaya masuk jurang. DP laste dua-dua masuk jurang, saudara-saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari belajar dari Safira ini. Mari menjadi istri yang benar-benar menjadi penolong di tengah-tengah kehidupan keluarga. Kalau suami kita melakukan apa yang jahat, mari kita menegur suami kita. Kita menolong suami kita. Menjadi tiang doa di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, Bapak Ibu Saudara. Jangan menjadi istri yang bersepakat untuk melakukan kejahatan. Jangan menjadi istri yang bersepakat untuk mencobai Tuhan. Ya, seperti yang dilakukan oleh Safira. Ia pikir seakan-akan mau tes. Ada so ini Roh Kudus, ada so ini Tuhan, ada so. Dan apa dampaknya? Dia pun juga mati mengikuti suaminya. Dia berdusta kepada Petrus yang adalah rasul pada saat itu. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika menjadi seorang perempuan, menjadi seorang istri, jangan kok mulu ini pamputar balik. Jangan kok mulu ini pandusta. Jangan sampai masuk surga mulu tak tinggal, saudara-saudara. Karena mulu ini dipergunakan tidak jadi berkat bagi banyak orang. Mulut dipergunakan tipu-tipu orang. Mulut dipergunakan untuk mendustai orang lain. Karena banyaklah sekarang persoalan berdusta orang. Banyak orang, saudara. Ya, ini mengingatkan kepada kita semua. Bagi perempuan yang ada dimanapun. Pahamilah posisi kita sebagai perempuan menjadi penolong bagi suami kita. Saat suami kita melakukan kesalahan, tegurlah dia, ingatkanlah dia. Jangan kita bersepakat dalam kejahatan yang ada. Amin, saudara-saudara. Kalau le perempuan cinta uang, ya, gila doi, kandati itu biar doi haram hajar. Bertobat Bapak Ibu Saudara. Biarlah kita menjadi perempuan-perempuan yang bijak. Menjadi istri-istri yang cakap dalam segala hal. Biarpun kita dalam hidup sederhana, dalam kesederhanaan kita. Tetapi kita tetap jujur dalam hidup kita. Nyanda kelihatan banyak doi, kelihatan kaya, kelihatan ada harta. Tapi hasil membohongi orang lain, hasil mendustai orang lain. Biarlah kita hidup apa adanya. Yang penting jujur-jujur. Amin, saudara-saudara. Dan saudara yang diberkati Tuhan. Ketika di ayat 8, waktu Petrus bertanya kepada Safira, katakanlah kepadaku dengan harga sekian tanah itu kamu jual. Di sini sebenarnya memberi kesempatan kepada Safira, kepada istri Ananias ini untuk bertobat, untuk berubah, untuk mengatakan kebenaran, untuk jujur kepada Rasul Petrus. Dia diberikan kesempatan, tetapi tidak dilakukan oleh Safira. Dia tetap pada kebenaran yang dibuat. Tetap dilakukan oleh Safira. Dia tetap bersepakat. Dia tetap
melakukan kebohongan. Padahal ada kesempatan bagi dia untuk terbuka, untuk jujur. Ternyata dia sepakat dengan DP suami. Maka dari itu, tidak ada lagi pengampunan. Tidak ada lagi kesempatan bagi Safira. Karena kesempatan sudah diberikan. Dan dia menyia-nyiakan kesempatan itu. Sehingga dia pun harus mati mengikuti suaminya. Dan tokoh yang ketiga yang kita pelajari saat ini, saudara-saudara, adalah seorang yang bernama Petrus. Ya, di sini Rasul Petrus, seorang pelayan Tuhan, hamba Tuhan, pemimpin yang luar biasa. Ketika kita membaca ini, Petrus tegas dengan ketidakbenaran. Ya. Dia tidak kompromi, kendati pun pada saat itu masih jemaat mula-mula. Ya, masih awal-awal orang baru bergabung, ya, baru percaya Yesus. Petrus tidak kompromi dan Petrus tidak mengatakan, "Doh, perasaan le kalau mau togor. Duh, perasaan le kon dia keluar le dari gereja ini. Duh, perasaan le kon dia keluar le dari persekutuan ini. Duh, perasaan le mau togor pada dia karena dia sudah tua-tua." Oh, saudara yang saya kasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pelayanan kalau dia pakai perasaan le nyak mau maju itu pelayanan, saudara-saudara. Kalau salah tetap salah. Tegur yang salah, ingatkan bahwa itu salah. Itu yang dilakukan oleh Petrus. Dia tegas dengan ketidakbenaran. Dia tidak kompromi dengan mereka yang salah. Tapi bagi Petrus salah tetap salah. Sehingga dia tegas. Begitu kalau jadi pelayan Tuhan. Jadi hamba Tuhan. Tegas. Kendati pun ada banyak orang yang nggak suka dengan ketegasan. Tidak apa-apa, tidak mengapa, saudara-saudara. Yang penting kita melakukan apa yang benar. Apakah dengan mengatakan kebenaran aku menjadi musuhmu? Ya. Apakah saat kita menyatakan kebenaran, melakukan kebenaran, kok mereka memusuhi orang? Ya, it's okay, no problem. Ya, tidak apa-apa kalau orang musuhi, yang penting kita melakukan kebenaran. Salah tetap salah. Kita tidak bela yang salah, tapi kita harus nyatakan apa yang benar. Itu yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Apalagi sebagai pelayan Tuhan. Apalagi sebagai hamba Tuhan. Ya, jangan kompromi dengan mereka yang melakukan kesalahan. Jangan orang kurang tak iyo-iyo dengan apa yang mereka lakukan yang jahat. Tegur. Supaya mereka sadar dan bertobat. Itu juga yang dilakukan oleh Petrus, saudara-saudara. Ya. Yang berdosa ditindaki, dia kipas, dia tegur, dia ingatkan, bahkan dia mengatakan hatimu dikuasai iblis. Wah, saudara, dia tidak takut. Dia bilang engkau mendustai Allah. Petrus tidak takut, namun dia berani, saudara. Dan juga yang dapat kita pelajari dari Petrus, kendati pun Ananias dan Safira adalah suami istri. Tapi saudara, Petrus yang langsung menjudge, oh DP suami dah lakukan kesalahan itu berarti sama juga dengan DP istri. Tapi waktu Safira masuk, luar biasa Petrus. Dia mengkonfirmasi. Ya, dia mengkonfirmasi. Dia mengkomunikasikan itu. Supaya katanya tidak salah paham. Ya. Dia mencoba untuk bertanya kepada Safira. Siapa tahu kotek Safira kok nyanda bersepakat dalam kejahatan sama dengan DP suami. Safira kotek nyanda. Petrus konfirmasi. Makanya orang juga dalam kehidupan ini jangan langsung judge orang, hakimi orang, saudara. Oh, karena si A kok batamang dengan si B, so sama le kok dong tuh dia. Paling so sama dorang itu.
So sama aja tuh suami istri itu, so sama aja rompe pamalas, so sama aja rompe putar balik. Petrus, Rasul Petrus, dia konfirmasi, dia tanya Pak Safira. Tapi itu tadi yang dikatakan, Safira pun jawaban, iya betul. Menurut dia itu benar. Benar demikian, padahal salah. Pembenaran yang dibuat-buat, saudara-saudara. Sehingga Rasul Petrus mengatakan, mengapa kamu bersepakat? Bersepakat, bayangkan. Petrus langsung tegur, kenapa kamu bersepakat dalam kejahatan? Mencobai Tuhan, Roh Allah, Roh Kudus. Bayangkan saudara, ya ini suami istri ini bersepakat dalam kejahatan. Makanya Bapak Ibu Saudara yang sudah berkeluarga, mempunyai suami, mempunyai istri, jangan bersepakat dalam kejahatan. Sehingga yang kita pelajari dari Petrus ini, dia seorang pemimpin, seorang pelayan hamba Tuhan yang luar biasa. Dia pun tegas, dan akhirnya Safira juga ikut terbang, mati bersama-sama dengan suaminya Ananias. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pada saat itu waktu mereka jemaat itu menyaksikan yang demikian saudara. Ayat 11 mengatakan maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang-orang yang mendengar hal itu. Ketakutan dorang saudara. Ya. Memang harus takut pada kebohongan. Makanya kalau nyala tegas terhadap ketidakbenaran, itu adalah sebuah benih kejahatan yang sementara ditaburi dalam persekutuan jemaat pada saat itu. Makanya kalau nyala basmi itu, benih itu, saudara yang diberkati Tuhan, dia akan bertumbuh menjadi subur. Kalau nyala cabut itu benih, jahat itu benih, dusta itu, dia akan tumbuh subur saudara. Makanya hal-hal yang demikian dibasmi, ya dimusnahkan, disingkirkan. Benih-benih kejahatan, benih-benih dusta itu tidak diperbolehkan hadir dalam persekutuan umat Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara terlalu banyak ya orang percaya pandusta. Terlalu banyak orang-orang yang rajin bersekutu tapi juga dusta jalan terus saudara-saudara. Sehingga ini mengingatkan kepada kita semua. Takutlah kita terhadap dosa. Jangan toranya nak takut dosa. Jangan toranya nak takut terhadap kejahatan. Tapi kita harus takut kepada Allah. Amin saudara-saudara. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ketakutan di ayat 11 ini menunjukkan rasa segan mereka. Ya. Makanya firman Tuhan di Kisah Para Rasul pasal 5 ini bukan sebuah ancaman, tapi ini sebuah peringatan supaya kita pun jangan disesatkan dengan segala dusta-dusta yang ada. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga pesan firman Tuhan hari ini kepada kita semua, yang pertama, jadilah suami yang menjaga hati, agar hati tetap dikuasai Roh Allah. Pada saat dikuasai Roh Allah, maka akan melakukan kebenaran. Tapi hati yang dikuasai iblis akan melakukan kejahatan. Yang kedua, jadilah istri yang bijak. Jadilah penolong bagi suamimu. Saat suamimu melakukan kesalahan, jangan engkau berdiam diri dan bersepakat dalam kejahatan. Tapi jadilah istri yang benar-benar menolong suami, melakukan apa yang benar, tegas terhadap ketidakbenaran. Dan yang ketiga, marilah menjadi keluarga Kristen yang hidup benar. Ya. Menjadi keluarga Kristen yang terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jangan jadi keluarga Kristen yang bersepakat melakukan dosa.
Makanya mari saudara-saudara kita baca Amsal pasal 3 ayat 33. Firman Tuhan berkata, kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Makanya keluarga Kristen yang hidup dalam kebenaran akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Tapi kalau melakukan kefasikan, melakukan kejahatan, melakukan dosa, maka yang ada adalah kutuk. Dan firman Tuhan juga mengingatkan kita, marilah seperti Petrus yang tetap tegas atas ketidakbenaran. Kalau salah, salah. Kalau benar, benar. Tidak kompromi dengan yang salah, tetapi terus menyatakan apa yang benar. Sehingga sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, sebagai pemimpin, ya akan menjadi pemimpin yang disegani. Akan menjadi pemimpin yang menjadi berkat bagi umat Tuhan, bagi jemaat yang ada. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, akhir kata saya mau katakan bahwa kebohongan hanya akan menyelamatkanmu sementara, tapi menghancurkanmu selamanya. Makanya jangan suka jadi pembohong. Jangan suka berbohong, berdusta, Pak Leo, Pak putar balik. Tapi mari selalu mengatakan apa yang benar. Sesakit-sakitnya kalau itu hal yang benar, yang jujur, itu akan memberkati. Tapi manis di bibir padahal putar balik itu akan menyakitkan, saudara-saudara. Makanya tadi dikatakan kebohongan cuma sesaat, sementara menyelamatkan, tapi selamanya akan menghancurkan. Sehingga ada, ya, tuh bahasa Belanda bilang begini, all is the lehen, no so snil, the warhead, achterhaal, herwell. Secepat-cepatnya kebohongan berlari, kebenaran pasti dapat mengejarnya. Sehingga marilah kita selalu hidup benar, supaya kehidupan kita akan selalu diberkati oleh Tuhan. Karena mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Amin. Semoga firman ini memberkati dan menyertai kehidupan kita semua. Shalom, damai di hati. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih ketika saat ini kebenaran firman menguatkan, mengingatkan, serta memotivasi kami. Ajar kami Tuhan untuk hidup benar di dalam Tuhan. Jangan biarkan kami dikuasai iblis sehingga kami melakukan kejahatan. Jangan biarkan sebuah kesalahan menjadi sebuah pembenaran dalam hidup kami. Tapi biarlah kami selalu menyatakan apa yang benar menurut kehendak Tuhan. Sehingga benar-benar kami hidup memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Inilah doa dan sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah saudara-saudara, semoga ini memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali.